Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita bisa bersilaturahmi kembali di masjid yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Allah telah memberikan beberapa nikmat kepada kita, baik berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan iring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat ini, khatib berpesan, marilah kita bersama tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan berupaya menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema atau judul khutbah kita kali ini adalah 4 langkah kaki menuju kemuliaan. Pertama, melangkahkan kaki menuju rumah Allah, yaitu masjid. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Muslim. Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa-dosanya, dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat-derajatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bahkan dalam hadis Muslim yang lain terdapat hadis yang menyebutkan bahwa dahulu kala ada kisah seseorang yang tidak dikenal oleh seorang pun, termasuk saya, kata Ka'ab. Rumahnya jauh dari masjid, namun dia tidak pernah luput untuk sholat ke masjid. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau engkau membeli unta untuk dikendarai ketika engkau menuju masjid, untuk menyelamatkan kakimu dari rasa kepanasan? Lalu orang tersebut menjawab, aku tidak senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat setiap langkah kakiku menuju masjid dan pulang dari masjid. Rasulullah SAW memberi komentar, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruh pahala.
Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang salih, yang mukmin dan yang muttaqin. Allah menjanjikan pula derajat kemuliaan hingga tak terbatas. Lalu perbanyaklah langkah menuju masjid. Semangatlah memenuhi panggilan-panggilan azan. Berjamaahlah dengan orang-orang soleh untuk meraih ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kedua adalah melangkahkan kaki menuju saudara yang sedang tidak sehat atau sakit. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa menjenguk atau menengok orang yang sedang tidak sehat adalah salah satu amalan utama dan amalia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam berbagai riwayat hadis dijelaskan bahwa langkah kaki menuju saudara yang tidak sehat adalah sebuah kemuliaan dan kebaikan-kebaikan terkumpul di dalamnya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya pada pagi hari, melainkan akan dibacakan sholawat atasnya sebanyak 70.000 kali oleh malaikat sampai dengan sore hari. Dan jika ia menengok pada sore hari, maka akan dibacakan sholawat 70.000 kali sampai dengan pagi hari berikutnya. Dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang sudah dipetik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di samping permohonan ampun dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang senantiasa menjenguk orang yang tidak sehat, juga akan memiliki pahala yang besar, memperkuat hubungan antar sesama serta mempererat ikatan silaturahmi. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat yang sama dari Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi orang yang tidak sehat atau sakit, mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala dan itu di jalan Allah, maka akan ada yang meniru kepadanya, engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkah-langkah kakimu, serta engkau akan menempati rumahmu di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, langkah kaki menuju kemuliaan adalah melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dilingkup oleh para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang menjenguk orang sakit adalah termasuk dalam doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, langkah kaki menuju kemuliaan adalah menuju majelis zikir. Menuju majelis zikir disamakan dengan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan Allah turunkan mereka ketenangan. Allah akan menaungi mereka dengan rahmat dan mereka akan dilingkup oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa pada saat orang-orang berangkat menuju majelis zikir, ia duduk bersama orang-orang yang soleh, yang rajin berzikir, mengingat Allah. Itu merupakan termasuk dalam keutamaan yang Allah berikan, karena ini merupakan bentuk pemuliaan kepadanya, walaupun tidak sama dalam kualitas zikirnya. Dalam riwayat Muslim diuraikan tentang keutamaan menghadiri majelis zikir sebagai berikut, bahwa sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat-malaikat yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Mereka selalu berjalan mencari majelis-majelis zikir
Dan apabila manusia-manusia menghadiri majelis zikir, maka dapat dipastikan bahwa manusia tersebut akan mendapatkan kemuliaan yang didoakan oleh para malaikat. Sayap-sayap malaikat akan melindunginya setiap harinya, bahkan sampai ajal mendekat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang mereka minta dariku?" Mereka menjawab, "Mereka meminta surgamu, wahai Allah." Allah berfirman, "Apakah mereka melihat surgaku?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rabbku. Mereka belum pernah melihat surgamu." Lalu Allah berfirman kembali, "Bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Pasti mereka akan lebih khusyuk dalam berzikir." Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 4 kemuliaan melangkahkan kaki. Semoga kita semua dapat melangkahkan kaki menuju kemuliaan-kemuliaan tersebut, dan semoga kita semua selalu dirahmati dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu ala nabi qadim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullahal 'azima yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon dipersilakan pada saatnya, mohon disisapkan di belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
والحمد لله رب العالمين.